Suatu saat lu ditangkap karena lu dibilang lu menyerobot lahan orang. Oke. Sadis nggak? Selamat datang di podcast MBC, mudah berbagi cerita dengan gua Mujab dan gua Bansos. Wah. Dari awal udah bahaya ya. Politics banget nih. Karena sesuai nih Jab sama yang mau kita omongin hari ini. Apa tuh? Tentang pemuda dan pilihan. Gua kira ngomongin bansos. Enggak lah. Itu mah udah lewat. Enggak di disclaimer dulu ya. Ini bintang tamu kita bukan penerima atau penilai bansos. Bukan. Penerima. Aduh ya Allah, lucu lagi. Ini kita seperti visi dari podcast ini, kita membuat platform buat anak-anak muda, khususnya alumni UI buat berbagi cerita ke kita semua. Yes. Dan hari ini kita kedatangan alumni yang sebenarnya agak melenceng dari stereotip anak FHUI ini, alumni FHUI ini. Biasanya bergabung dengan beberapa partner. Law firm. Firm. Pokoknya foto link ini pakai jas gitu. Mungkin suatu saat bisa jadi Hotman Paris gitu kan. Betul. Yang pokoknya kerja keras di siang hari, malamnya party. Malamnya party di sayap suci ya. Sayap suci. Ya, kita nggak boleh sebut mereknya. Nah, tapi si abang ini nih, kalau misal pada saat periode pemilu kemarin tuh, kalau teman-teman semua di Jakarta Utara melihat muka ini tidak asing, ya karena dia bukan ikhlas.wc ya, tapi nyalon waktu itu. Nyalon. Selamat datang Bang Adnan Mubarok. Wih. Mantap. Terima kasih sudah diundang. Luar biasa. Sudah diundang. Nah, jadi gimana Jab? Boleh ceritain dulu gak sedikit tentang si abang ini? Boleh kenalan aja kali. Bang Adnan ini angkatan tahun berapa dan sekarang memang lagi gerak di bidang apa nih Bang? Iya. Kalau gua pribadi, boleh gua lu di sini ya? Boleh. Boleh. Jawab gitu. Harus aku kamu sih. Oke, jadi gue tuh masuk Fakultas Hukum UI itu angkatan 2010. Jadi 2010 waktu itu reguler. Nah kebetulan waktu itu pas di FH itu pertama kali itu ada program reguler paralel sama internasional. Oke. Makanya sekarang tuh biasanya kalau anak-anak ngenalin angkatannya 2010 ke bawah itu apa programnya? Iya. Paralel. Nah, gue dulu tuh reguler. Nah, waktu itu ya paling di di Fakultas Hukum ya biasa gue mahasiswa aja, nggak ngapa-ngapain. Kita tuh sempat bohong banget. Nggak mungkin. Nih kalau angkatan kita nih yang familiar dengan BEM UI, dulu pernah ada pertarungan calon ketua BEM UI 3 calon. Ingat ya, Ted? Pas waktu kita maba ada 3 calon. Gua agak lupa orang-orangnya. Nah, ini salah satunya. Tiga calon ya. Yang mundur di detik-detik terakhir. Iya. Nah, ini salah satu pembuat onar. Di episode kita yang lain kita pernah ngobrol sama salah satu alumni Fakultas Hukum tuh yang jadi ASN ya. ASN. Tapi kalau ini memutuskan menjadi politisi. Jadi politisi. Atau mungkin lebih tepatnya kalau misal teman-teman semua cek di LinkedIn-nya, dia lebih, kalau gue bilang lebih sebagai advokator kali ya. Bukan advokasi bidang hukum, tapi ya dia mengadvokasi kepentingan masyarakat. Terutama nelayan-nelayan di pesisir Jakarta gitu. Ya selain di aktivitas politik gue juga jadi salah satu anggota dan pengurus di KNTI namanya. KNTI. Itu Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Nelayan tradisional. Luar biasa. Kebetulan keluarga gue itu latar belakangnya nelayan. Keren bergerak di bidang perikanan. Dan gue pribadi pun sampai sekarang tinggal di pesisir. Wah. Oke. Berapa harga ikan tongol hari ini Bang? Ini ujian. Tergantung yang ukuran berapa. Waduh. Yang segini. Waduh. Beda-beda ya. Ya silakan sepeda bisa diambil. Yang beku apa yang seger. Beda ya. Bang, ini melenceng topik. Iya. Di Laut Jakarta kan katanya ada paracetamol. Nah. Itu ikannya pada pusing. Enggak sakit dong. kepala atau gimana maksudnya nih? Malah nggak pusing kan. Tapi malah bawahnya mau tidur. Jadi makanya kalau panas gitu di pesisir kayaknya tuh buat semua tuh paracetamol. Hirup semua. Lu jadi kalau lagi pusing kerjaan Nyemplung aja di sana gitu ya. Apalagi yang dekat-dekat pelabuhan tuh kan butek gelap gitu kan. Nah, ini sekalian nih. Katanya tuh ada prediksi Jakarta Utara tuh mau tenggelam di berapa tahun. Pesisir. Berarti
berarti nanti tenggelamnya sama air paracetamol itu ya. Jadi, aduh pusing kita tenggelam tapi nggak pusing. Nah, soal tadi kondisi lingkungan berarti kan lagi drop banget nih Bang ya. Itu termasuk satu hal yang lu advokasikan bersama dengan organisasi yang tadi KNT itu. Iya. Jadi salah satu, jadi kalau kita bicara undang-undang yang meratifikasi konvensi tentang nelayan tradisional ya, itu hak tradisional nelayan ada 3. Hak tambat kapal, hak mencari ikan di wilayah tempat ikannya, sama hak pemukiman, tempat tinggal nelayannya. Jadi itu 3 hal yang harus kalau gue bilang pemerintah tuh punya tanggung jawab untuk memprovide itu. Nah waktu itu concern, kenapa? Karena satu di wilayah Jakarta Utara kalau teman-teman tahu kan banyak banget tuh rapid pembangunan perumahan real estate. Iya. Makanya gue bingung, katanya tenggelam kok malah bikin ya. Iya cuy, ada epic yang naik harga Senin. Yang Senin harganya. Iya. Tuh, yang kedua, wilayah tempat lainnya itu dijadiin pulau. Jadi tempat di mana kemudian yang sekarang ada beberapa pulau, itu tempat di mana tadinya itu ya tempat nangkap ikan. Nelayan-nelayan kecil, ya nggak punya ya kapasitas kapalnya itu mesinnya tuh nggak sampai besar ya. Nggak sampai bisa ke tengah. Jadi nggak bisa sampai ke tengah-tengah, ya nyampainya di wilayah-wilayah situ. Di tempat-tempat itulah kemudian dibangun pulau-pulau itu. Jadi itu juga problematik. Nah yang terakhir waktu itu juga jadi concern adalah pembuatan beberapa tanggul yang waktu itu belum memberikan titik tengah. Yang Giant Sea Wall ya? Atau bukan? Giant Sea Wall juga Giant termasuk. Oke. Titik tengah kepada nelayan tradisional di mana bisa nambatin kapal. Kan kapal itu ya kayak motor kayak mobil ada tempat ada parkirnya. Gak bisa ke pantai langsung. Tapi kalau parkir gitu bayar 2.000 Bang. Enggak boleh gue jadi tukang parkir ya. Allah ini gimana? Gue kira bayar aja. Jadi bagian penting dari advokasi itu edukasi. Gak apa-apa bagus. Bener. Jadi enggak kok, tenang aja. Enggak bayar ya. Jadi berarti motor gue parkir situ aja. Yang kayak gitu dong. Oke. Iya. Nah, kenapa nih Bang, ini yang bikin gue penasaran ya di saat mungkin banyak orang ya, terutama anak muda yang baru lulus, apalagi dari fakultas yang sepromising FHUI gitu ya untuk kerja di sektor swasta dan lain sebagainya yang quote on quote ya katakanlah secara asumsi orang awam nih duitnya lebih gede lah. Nah, kenapa lu memutuskan untuk quote on quote membantu orang Bang lewat jalan advokasi? Tapi sebelum jawab, lu inget gak sih Jab dulu kalau dulu tuh bahkan kita tuh suka dinyanyiin gitu kalau di UI tuh, kalau di Fakultas Hukum tuh yang parkir mobilnya bagus-bagus. Iya. Bagus banget. Ada lah yang pakai mobil Porsche gitu-gitu yang kayak 2 pintu gitu, kayak di Visip nggak ada. Yang kupe-kupe banyak. Yang kupe-kupe gitu banyak gitu loh. Gitu. Nah tapi Bang Adnan akhirnya memutuskan untuk memilih jalurnya sendiri. Gitu. Jadi gini, banyak banget sebenarnya inspirasi soal hal itu ya. Jadi gue juga punya senior waktu itu, gue inget namanya Bang Aldo, mungkin lu kenal. Tahu. Beliau itu waduh udah kalau menurut Aldo Felix itu udah kalau menurut gue semua profil buat jadi lawyer top tuh ada. Tapi dia milih untuk jadi pengabdi masyarakat, gabung LBH dan seterusnya. Dan gue juga dalam hal tertentu punya merasa gue juga punya tanggung jawab yang sama, terutama untuk wilayah gue. Karena gue kan jadi di akhir tahun, jadi gue 4,5 tahun kuliah, di 2 semester terakhir itu gue bolak-balik di Cilincing ke Depok. Oke. Nah, gue nggak lepas deh. Membelah itu. Iya, membelah banget. Setengah persis. Jadi gue tuh ngerasain apa yang gue alamin di sekitar gue tuh masalah-masalah yang terjadi. Ya orang-orang situ nggak ada lagi yang bisa minta tolong. Sama orang-orang yang sebenarnya mereka bisa minta tolong, mereka juga nggak percaya. Karena sering ditipu per segala macam. Nah, belum lagi persoalan-persoalan lain yang membuat mereka tuh merasa, wah gue nggak bisa minta tolong siapa lagi kecuali gue kenal. Akhirnya mereka reach out ke gue dan kemudian ya udah gue bantu. Itu jauh ya sebelum gue masuk ke politik, sebelum gimana. Karena bahkan dalam perjalanannya gue pernah juga nanganin salah satu advokasi sampai bahkan ke BPN pusat, itu advokasi kepemilikan tanah dan tanah warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, yang sebagian besar nelayan. Nah kita bicara tentang gimana caranya kok bisa gitu. Misalkan nih ya, Mujab lahir di Pulau Pari misalkan, tinggal di Pulau Pari. Saya Pulau Tongkol. Beda ya. Si ada Pak. Capek ya Allah. Tapi di Pulau Seribu ada Pulau Macan loh, bingung gak? Iya, ada Pulau M namanya. Enggak tenggelam itu.
Yang tahu itu. Jadi ibaratnya nih si Mujab tinggal lahir besar di situ ya. Suatu saat lu ditangkap karena lu dibilang lu menyerobot lahan orang. Oke. Sadis nggak? Padahal lu punya sertifikat padahal lu punya rumah di situ. Iya. Tahu-tahu ya suatu saat ada sertifikatnya atas nama orang lain. Lu nggak pernah ngerasa ngejual, lu nggak pernah ngerasain selama ini lu tinggalin. Dan itu sempat kejadian juga di dekat rumah gua di wilayah Kelurahan Kalibaru. Tiba-tiba ada orang mengaku punya tanah itu, tapi pasti tanya gimana, ada sertifikatnya mas segala, nggak ada. Dan itu affecting sekitar 400 kakak. Jadi nggak banyak, Pak. Dan karena justru gue bersyukur ya waktu itu gue masih dikasih jalan. Gue ketemu sama beberapa senior di FH yang udah jadi partner tadi dari law firm gede itu willing to help. Oke. Jadi menurut gue itu bukan salah satu hal yang aneh ya. Memang kesannya aneh, maksudnya stereotipnya nggak nyambung. Wah kok anak FH jadi sosial kebijakan. Tapi pada nyatanya banyak kok yang keren-keren juga di situ. Karena kayak kebijakan sosial dan sebagainya juga menyangkut regulasi. Betul, kan, dan di situ core lu main kan. Betul. Dan tentu saja ya memang banyak banget sisanya teman-teman gue, senior dan adik-adik yang sekarang di dunia corporate, di dunia law firm. Ini menarik loh, dia tumbuh di Cilincing gitu ya. Lu dulu tawuran juga, Bang? Iyalah. Tawurannya ini ikan tongkol. Di laut, lu sampai tawuran di laut nggak? Gue lihat ada video itu. Tawuran di laut, anjir. Enggak. Sampai berenang. Kita tuh nggak sampai begitu ya biasa lah. Kalau misalnya tawuran ya biasa bawa ya batu apa yang busur gitu. Bulu babi. Enggak. Ini apa ini? Tajam soalnya jam. Tajam dan beracun. Sebelum dilempar udah beracun duluan. Jadi ini Bang Adnan kan dia besar dan tumbuh di Cilincing, tapi dia juga pengen ngasih sesuatu nih buat masyarakat sekitarnya. Menurut gue nih satu hal yang perlu kita tiru bareng-bareng. Gak lupa di mana tanah dia berpijak gitu. Kembali ke Cilincing ya. Kembali ke Cilincing. Kalau Bang Adnan nih kalau dia main TikTok tuh di Cilincing main lagi. Kalau gue bikin Cilincing gondang dia. Apa gondang dia? Ada itu Cik ini gondang dia. Oh, Cik ini gondang ada dia. lagu dangdut ya, lagu TikToknya itu. Ya. Nah, Bang Adnan. Iya. Nih kalau misal lo diminta buat kayak menyampaikan pesan nih ke anak-anak muda nih yang mungkin gue nggak bilang semuanya ya, tapi mungkin banyak di antara kita yang setelah lepas dari universitas tuh orientasinya duit nih, gue dapat apa sih gitu ya, gue dapat materi apa dan lain sebagainya. Bang Adnan tuh ngasih gambaran lain soal dia tidak terpaku dalam stereotip gitu loh. Dia nggak terpaku bahwa after kampus ini orientasinya materi gitu. Tapi gitu. Ada orientasi lain yang bisa, yang worth it juga buat dilakukan pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Ini kalau lu dikasih kesempatan gitu buat memberikan advice nih buat siapa kayak yang fresh graduate, apalagi ini kan dekat-dekat habis wisuda UI kan. Wisuda UI juga gitu. Ya kalau menurut gua banyak banget hal yang bisa dilakuin di pasca kampus ya. Gak cuma 1, 2 atau sesuai dengan stereotip. Nggak mesti fakultas hukum jadi lawyer. Yang lain juga. Gitu. Jadi maksud gua nggak perlu ada halangan dari awal. Main bloknya tuh harus dari awal tuh nggak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau gue sendiri di bidang advokasi kebijakan publik di dalam politik ya, ini nanti lama-lama jumlah anak-anak muda kan makin besar. Banyak ya. Ya kalau orang-orang biasa bilang bonus demografi lah segala macam. Ya siapa sih sekarang bahkan partai politik yang ngomong masalah milenial, sentenial. Ini kan sesuatu yang artinya tanda memang nanti anak-anak muda, estafetnya ke anak muda gitu ya. Itu akan makin dibutuhkan. Nah, pertanyaan besarnya, siapkah kita sebagai anak-anak muda mendapatkan kepercayaan itu untuk melaksanakan hal itu? Jadi jangan sampai kemudian kita dapat kepercayaan tapi kita nggak bisa melaksanakan dengan baik. Nah, konteks itu yang harus disiapin dari sekarang. Dan kalau kita bicara soal tanggung jawab sosial, tanggung jawab publik, ya ingat aja setiap yang kita lakukan itu punya nilai publik. Yang lu dapat dalam hidup lu, entah itu pendidikan, entah itu apapun lah, itu pasti punya nilai publik. Ya alumni kan harus sadar tuh awal-awal masuk tuh ini kampus rakyat atau segala macam. Itu bukan, menurut gue bukan jargon kosong, tapi beneran terjadi. Karena gue pun ngerasa ya gue mengalami banyak pengalaman bagus di UI itu karena gue bisa ditopang oleh negara pembiayaan kampusnya dengan baik gitu. Dan di titik tertentu kan kalau kata Suwoki itu apa ya istilahnya, kalau di catatan harian demokrasi demonstran itu, sang demonstran itu, kalau
lu tuh dia tuh sering naik gunung kan ya? Iya. Dia pernah ditanya kenapa sih lo mau belain ini? Karena gue nggak pengen Indonesia yang indah ini dirusak sama pejabat-pejabat yang nggak jelas. Oh, dalam. Jadi semakin lu, karena lu nih, kalau gue pribadi ya, gue besar di wilayah gue tadi hampir tiap hari gue melewati Jakarta full dari utara ke selatan ke Depok. Gue ngeliat sendiri realitanya gimana. Jadi karena gue kenal banget, gue ngalamin banyak pengalaman di situ. Rasanya tuh sayang nih kalau kemudian ini tuh dia papain. Dan karena perasaan itulah menurut gue worth it tuh ketika lo ibaratnya berjuang untuk hal-hal itu. Iya. Kalau tadi Suogi jawab, kalau Bang Adnan, kenapa sih lu suka nangkap ikan? Nah, ini gue suka naik gunung. Iya. Iya kan? Betul. Karena gue nggak mau ikan gue nih sama pejabat nggak jelas. Nah. Gue nggak mau ikan gue kena paracetamol. Bener kan? Lingkungan. Itu salah satunya. Yang penting kan masyarakatnya gimana. Bener. Terus ya makanya kenapa gue juga masuk di bidang politik praktis itu, jadi pengurus partai. Gue sekarang di inisialnya aja Bang. Inisialnya aja PKB. Oh, inisial PKB. Itu emang begitu Pak Muja. Kalau gue di podcast lain malah juga ngomong kayak gitu. Enggak apa-apa. Ini pendidikan politik. Gue sekarang mimpin sayap kepemudaan di tingkat provinsi. Wih, kok oke. Gue kira sayap kebinekaan. Waduh. Dari sayap suci ke sayap binekaan udah gak usah dilanjut. Gue penasaran Jap, sebenarnya gini. Politisi itu kan layaknya pekerjaan kan punya skill. Kalau di korporat lu harus bisa Microsoft Excel. Harus bisa desain. Lu harus bisa apa kayang, harus bisa. Sebenarnya kalau menjadi politisi, skillnya tuh apa sih? Menurut lu apa yang wajib dimiliki atau paling tidak dikembangkan gitu? Banyak sih skill set tuh. Gue kebetulan juga punya startup ya. Gue pernah bikin kelas politik khusus, series bahkan. Gue undang beberapa kayak Iman Syafai, Afutami gitu-gitu. Jadi menurut gue dan tim waktu itu kita rumuskan untuk jadi politisi yang baik lu butuh beberapa skill set. Misalkan kayak kebijakan publik, lu harus ngerti itu manajemen kebijakan publik. Personal branding, handling crisis. Tiba-tiba ada yang tiba-tiba suatu saat ada yang buka kasus lu dari SMP pernah gimana gitu. Tiba-tiba lu gimana cara nge-handle-nya dan seterusnya. Dan lu harus punya misalkan kayak negosiasi, kemampuan untuk bisa term kalau dalam kebijakan tuh seperti apa. Resource mobilization, gimana caranya. Misalkan lu punya gaji, tunjangan, alokasi sesuatu yang memang bagus untuk masyarakat, lu bisa deliver dengan baik, jadi manfaat dan benefit buat masyarakat. Itu penting. Jadi jangan dikira kalau jadi politisi itu ya kosong gitu aja. Gitu ya. Lu tinggal ngomong-ngomong dong di podium ya kan. Bapak, gue punya nasehat sih buat lo sih. Kan kalau aja lu mau maju ke politik, manajemen krisis memang harus lu miliki sih. Terutama aib lo misal dulu bayar kantin gitu ya. Ya kan? Lupa dibayar ya. Iya, lupa bayar atau makan 3 tempe bayarnya setengah tempe ya. Itu yang harus lo kata bokap gue dari Maji. Dahar 5 ngaku iji. Waduh. Ini translate bahasa Indonesia ya. Dari Maji kalau kata bokap gue. Seru banget nih. Thank you Bang Adnan buat waktunya nih. Semoga insight dari Bang Adnan ini ngasih kita motivasi ya. Kalau siapapun itu nggak harus berorientasi pada berapa gajinya, materi dan lain sebagainya, tapi kebermanfaatan bagi masyarakat, terutama masyarakat di mana tempat kita tinggal, gitu. Seperti yang Bang Adnan lakukan dari kecil sampai sekarang tumbuh di Cilincing dan dia pengen berikan sesuatu buat Cilincing. Gitu. Pada dasarnya yang gue pelajarin juga pekerjaan tuh bukan cuma materialistis, tapi lu harus aktualisasi diri, Jap. Betul. Nah, jadi lu harus hidup lah di situ. Dan lu merasa pekerjaan lu menghidupi lu dan lu bisa hidup dari pekerjaan lu. Betul. Nah, gimana sih? Ya begitu. Iya. Luar biasa. Thank you banget. Oke. So bijak saya lu. Itu. Oke, thank you banget buat Bang Adnan. Buat teman-teman semua silakan bisa subscribe, bisa like and share video ini dan kemudian silakan juga bisa follow Instagram Bang Adnan, nanti akan kita tulis di bawah ini. Yang mau ngobrol-ngobrol langsung soal ikan ya kan, ngobrol soal nelayan bisa langsung DM dong Bang Adnan. Atau mungkin mau bersayap-sayap juga bisa gitu. Bisa. Bang beli anakan lohan di mana? Dia nggak tahu ya, jangan di situ ya. Itu kan ya. Jangan Buddha ya. Oke, thank you teman-teman semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.